Hai hai Rebahanes, gimana? Masih suka maling jamu si Ua, maling lauk tetangga? Sebuah film berjudul No Exit tahun 2022 akan menceritakan tentang seorang gadis muda yang terjebak di antara para penjahat. Siapakah penjahatnya? Apakah dia, atau dia? Bagaimanakah cerita selengkapnya? Enjoy sekedap. Film dibuka di sebuah tempat pusat rehabilitasi yang menangani para pecandu narkoba. Hari itu seorang pasien bernama Darby mendapat kabar kalau ibunya dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan otak. Dan sekarang keadaannya semakin kritis. Mengetahui hal itu, Darby pun berniat menghubungi adik untuk meminta bantuan. Namun pusat rehab melarang pasien membuat panggilan keluar. Apalagi minggu lalu si Darby berbohong kalau ibunya mengalami kecelakaan, padahal dia menghubungi temannya yang seorang bandar. Akan tetapi di malam harinya, Darby juga menelpon sang adik dari ponsel yang diselundupkan oleh seorang pasien. Darby meminta bantuan sang adik untuk meyakinkan petugas rehab agar diizinkan keluar menjenguk sang ibu di rumah sakit. Tetapi sang adik menolak dan malah menuduh Darby yang menyebabkan sang ibu sakit. Karena selama ini Darby selalu membuat ibunya stres dan sedih oleh dirinya. Karena tidak ada pilihan lain, Darby pun memutuskan untuk kabur dari sana secara diam-diam. Kemudian dia membajak sebuah mobil pasien yang terparkir di depan gedung. Di dalam mobil itu Darby menemukan sebuah paket kokain. Namun malam itu terjadi badai salju hingga memaksa Darby berhenti di tengah jalan. Sambil menunggu badai reda, tanpa sengaja Darby tertidur, lalu sejam kemudian Darby dibangunkan oleh seorang polisi bernama Ron. Ron memberitahu Darby kalau jalan tol ditutup sampai badai reda. Malam itu Darby hanya mempunyai dua pilihan, kembali ke pusat rehab atau menunggu di tempat pusat informasi yang telah disiapkan oleh petugas kepolisian. Tentu saja Darby memilih tinggal di pusat informasi tersebut dan akan melakukan perjalanan ke rumah sakit setelah badai salju berhenti. Dan ternyata Darby tidak sendirian, ada pengendara lain yang juga menunggu di sana. Kemudian Darby menuju ke sebuah ruangan dan memakai kokain yang ia temukan di dalam mobil. Setelah itu dia bergabung dengan yang lainnya, Sandy, Ed, Lars, dan Ash. Badai yang semakin kuat membuat jaringan telepon sangat terganggu. Kemudian Darby keluar dari ruangan untuk mencari sinyal. Tak lama kemudian Darby mendengar suara teriakan anak kecil, di mana suara itu berasal dari salah satu mobil. Darby sangat kaget melihat bocil perempuan terikat di dalam mobil tersebut, dan ia berusaha mengeluarkannya, akan tetapi mobil itu terkunci. Lalu Darby masuk ke dalam mobilnya dan berusaha memanggil bantuan. Namun sinyal tidak ada. Tak lama kemudian Darby melihat Ed keluar dari ruangan. Darby merasa curiga kalau Ed kemungkinan adalah penculik bocil itu. Lalu dia keluar sambil membawa pisau yang disembunyikan di dalam jaketnya. Dengan perasaan penuh kecurigaan, Darby masuk lagi ke dalamnya. Di sini Darby tanpa ketakutan. Ia sangat yakin kalau salah satu dari 4 orang ini adalah si penculik sekaligus pemilik mobil. Di sini Darby berusaha bersikap tenang dan bergabung dengan bersama mereka. Kemudian Ed mengajak yang lain bermain kartu untuk mengusir kebosanan karena menunggu. Sedangkan Darby sesekali melihat ke arah mobil tersebut. Lalu dia memulai percakapan dengan bertanya dari mana asal masing-masing dari mereka. Darby berusaha mencari tahu siapa pemilik mobil itu tanpa melihat mencurigakan. Dari keempat orang ini yang paling menarik perhatian Darby adalah Lars, karena sikapnya yang terlihat aneh dan mencurigakan. Ed bercerita kalau dia adalah seorang mantan marinir, sedangkan Sandy adalah seorang suster, di mana Ed dan Sandy adalah pasangan suami istri. Darby masih belum menemukan titik terang siapa pemilik mobil. Lalu dia kembali bertanya, kemana arah tujuan masing-masing dari mereka. Darby mengatakan kalau dia akan mengarah ke Salt Lake. Lalu Ash bilang kalau dia menuju ke arah yang sama. Di antara keempat orang ini yang paling lama menjawab adalah Lars. Dia terlihat sangat berhati-hati dalam berkata. Lars menjadi emosi karena kalah main kartu. Semua orang kaget dengan sikapnya yang temperamen
membuat Darby tambah curiga dengannya. Lalu Darby menuju ke ruangan belakang dan berusaha mengirim pesan ke 911, melapor kalau telah terjadi penculikan dan pelakunya bernama Lars. Namun pesan tertunda karena sinyal yang masih terganggu. Di ruangan itu Darby menemukan peralatan pertukangan, lalu dia mengambil palu dan sebuah kunci otomatis. Kemudian dia keluar dari sana secara diam-diam. Pada akhirnya ia berhasil membuka paksa mobil itu. Namun Darby tidak sempat membuka ikatan si bocil karena Lars keburu masuk. Untung saja dia segera bersembunyi di jok belakang. Ternyata benar kalau Lars penculiknya. Dia masih kesal karena kalah bermain kartu sehingga membuat si bocil makin ketakutan. Dari ucapan Lars kita tahu kalau si bocil itu bernama J. Sedangkan Darby terniat ingin menyerang dengan pisau. Namun batal karena Lars memiliki pistol. Lalu dia kembali lagi ke dalam mengambil snack untuk J. Di saat itulah Darby keluar dari mobil tersebut dan berjanji kepada J kalau dia akan segera kembali. Tak lama Lars kembali dan dia melihat jejak kaki seseorang yang baru saja keluar dari mobilnya. Dan dia curiga kalau orangnya adalah Darby karena hanya dia yang tidak ada di dalam ruangan itu. Sementara Darby kembali lagi masuk ke dalam, dia memberitahu Ash tentang Lars yang menyekap J di mobilnya. Dan dia memiliki pistol sementara J sedang sakit. Kemudian Ash meminta bantu Darby memancing Lars keluar dari ruangan agar dia bisa meminta bantu Ed yang seorang marinir. Ash yakin kalau Ed punya pistol untuk melawan Lars. Lalu Darby pun keluar dari ruangan tersebut. Tak lama kemudian Lars menyusulnya. Pada waktu yang sama Darby masuk ke dalam mobil dan melepaskan penutup mulut J. Akan tetapi J mengatakan kalau penculiknya bukan cuma Lars. Ternyata Ash juga terlibat, di mana keduanya adalah dua bersaudara. Darby baru sadar kalau Ash sengaja menyebabnya masuk ke dalam mobil itu. Kemudian Ash mengambil pistol dari Lars, terniat menghabisi Darby. Namun setelah mobil itu dibuka, Darby sudah tidak ada di dalamnya. Dia melarikan diri menuju ke dalam ruangan. Menyadari hal itu, Ash dan Lars pun mengejarnya. Namun Darby sudah keburu masuk melalui pintu belakang. Kemudian Ash menyusul melalui pintu depan. Pada akhirnya dia berhasil menemukan Darby dan mengambil ponselnya. Sedangkan Ed sudah mulai curiga dengan gelagat Lars yang semakin aneh. Lalu dia bertanya di mana Darby berada. Dengan sedikit nada gemetar, Lars bilang kalau Darby berada di luar mencari sinyal. Mendengar itu Ed pun keluar mencarinya. Sedangkan Ash berusaha memastikan kalau Darby belum sempat melapor kepada siapapun, hingga memaksa Darby menceritakan kalau dia kabur dari pusat rehab untuk menjenguk ibunya yang sekarat di rumah sakit, hingga bercerita kalau ayahnya tewas bunuh diri, dan Ash pun bercerita alasan dia mencuri J cuma demi uang tebusan. Di tengah mobil J mencoba melepaskan ikatannya, sementara di dalam, Sandy masuk ke dalam ruangan dan menemukan Darby bersama Ash. Sebelumnya Ash mengancam Darby untuk tutup mulut karena nyawa J yang akan jadi taruhannya. Lalu Darby dan Sandy bergabung dengan yang lainnya. Kemudian Ash bercerita tentang ayah Darby yang tewas bunuh diri karena depresi. Darby, Ash, dan Lars melihat J keluar dari mobil. Menyadari itu Lars segera keluar dan menangkapnya. Sedangkan Darby menuju ke belakang, lalu Ash pun menyusulnya. Dan di sini terjadi pertengkaran yang tidak seimbang. Tak lama berselang, Lars masuk. Dia bilang kalau J kabur menuju ke jalur hiking. Sedangkan Darby diam-diam mengambil kunci Ash yang terjatuh. Lalu Ash memaksa Darby ikut mencari J. Mereka bertiga menyusuri jalur hiking dan mengikuti jejak kaki J. Di sela itu Darby berusaha melarikan diri hingga dengan terpaksa Ash melepaskan tembakan. Suara tembakan itu terdengar oleh Ed. Lalu dia pun keluar memeriksanya. Dan tanpa sengaja dia menemukan J yang pingsan. Lalu dia membawanya masuk ke dalam ruangan. Sementara Ash dan Lars kehilangan jejak Darby karena Darby memancing keduanya mencari ke arah lain. Di saat itulah Darby berlari menuju ke dalam rumah. Lalu dia menceritakan semuanya kepada Ed dan Sandy. Ketika mereka bersiap untuk keluar dari sana, Ash dan Lars pun kembali dan mereka melihat Darby ada di dalam. Ash mengancam mereka untuk menyerahkan J. Mendengar itu kemudian Ed menutup semua akses masuk rumah itu dan dia mengancam akan melakukan penembakan kalau Ash masih berusaha untuk masuk. Namun Ash antara percaya dan tidak percaya kalau Ed memiliki pistol karena memang kenyataannya Ed tidak membawa pistol
Dia sengaja mengatakan itu untuk menakuti Ash dan Lars. Ash mengatakan kalau Jay sakit dan obatnya ada pada mereka, sementara kunci milik Ash ada pada Darby. Kemudian Ed membuat penawaran, obat ditukar dengan kunci. Akan tetapi Ash malah datang membawa bensin untuk membakar tempat itu. Lalu Ed menyuruh Darby untuk menyembunyikan kunci mobil Ash. Sementara Sandy mulai ketakutan, dia memaksa Ed untuk menyerahkan Jay kepada mereka. Di sini Ed merasa kehel dengan pernyataan Sandy yang sangat membagongkan. Lalu tiba-tiba Jay terbangun dari pingsannya. Ternyata Jay kenal dengan Sandy yang merupakan susternya. Sandy lah yang membantu mereka menculik Jay dan kedatangannya ke sana untuk mengantar obat Jay kepada Ash. Menyadari semua telah terbongkar, Sandy lalu memberitahu Ash kalau Ed tidak punya pistol. Mendengar hal itu, Ash pun batal membakar tempat tersebut. Sandy membuat pengakuan kepada Ed kalau dia terpaksa melakukan semua ini untuk membalikan uang tabungan mereka yang hangus karena investasi bodoh. Kemudian Sandy membuka pintu rumah tersebut. Ash dan Lars pun langsung masuk. Lalu Sandy bergegas menyuntikkan obat kepada Jay, sedangkan Ash menodong pistol ke arah Ed. Sandy mengira kalau Ash menyulik Jay untuk uang tebusan senilai $2 juta, padahal mereka menculik Jay untuk dijual. Ash meminta Ed dan Darby menyerahkan kunci mobil, namun keduanya menolak. Hingga dengan terpaksa Ash menembak Ed, Sandy menyesali perbuatannya, namun semuanya sudah terlambat. Alhasil suami istri ini pun tewas, ending yang sangat membagongkan. Agar tidak kabur, Ash lantas memaku tangan Darby. Setelah itu dia membantu Lars mencuci matanya yang terkena semprotan gas. Di saat itulah Darby meminta bantuan Jay mengambil palu yang ada di dekat situ. Tak lama Ash datang dan sekali lagi meminta kunci mobilnya. Tiba-tiba masuk pesan di HP Darby. Pesan dari rumah sakit yang mengabarkan kalau ibunya baru saja meninggal dunia. Darby sangat terpukul mendengar kabar kematian ibunya. Setelah itu masuk pesan balasan dari 911 memberitahu kalau polisi sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi itu. Pesan yang dikirimkan oleh Darby telah dikirim karena sinyalnya telah kembali pulih. Ash selalu mengancam akan menghabisi Jay kalau Darby tidak mengatakan di mana letak kunci itu. Darby pun menjawab kunci itu dia simpan di antara tumpukan salju di samping toilet. Ash pun langsung mengambilnya, sedangkan Lars ditugaskan menjaga kedua sandera. Lalu Darby menyuruh Jay mematikan lampu. Dia yakin kalau Lars tidak akan tega menembak Jay. Pada akhirnya Darby berhasil melepaskan tangannya pada saat yang samaan. Ash berhasil menemukan kunci mobilnya tersebut, akan tetapi Darby berhasil menyekap Lars. Kemudian Jay memukul tangan Ash yang kebetulan memegang staples, hingga secara tidak sengaja tertembak dan mengenai kening Lars. Kejadian itu membuat Ash begitu shock. Ash mencoba membantu Lars menuntunnya menuju ke mobil. Namun Lars yang sangat itu tak lagi seimbang terpeleset, membuat paku itu menancap semakin dalam sedalam hatinya dan menewaskan saat itu juga. Ash sangat terpukul atas kematian sang adik, sedangkan Darby mencoba kabur dengan mobilnya. Akan tetapi Ash menembak ban mobil itu dengan staples. Melihat Darby dan Jay tak sadarkan diri, Ash masuk kembali ke dalam dan membakar tempat itu, berserta dengan mayat-mayat yang ada di dalamnya, namun Darby telah sadar. Setelah itu Ash mengarah ke mobilnya untuk kabur. Pada saat yang sama polisi sampai. Ash mengaku pada polisi telah terjadi kecelakaan di tempat itu. Namun polisi tidak percaya dan meminta Ash berlutut. Dari dalam mobil Darby melepaskan tembakannya kepada Ash, dan di saat Ash ingin melepaskan tembakan, kedua polisi pun membalik menembaknya. Kemudian Ash meraih pistol dan menembak si polisi. Lalu dia berusaha menembak Darby. Untung saja peluru pistol itu kosong. Kemudian dia mendekati polisi yang masih hidup lalu menembaknya dengan staples paku. Setelah itu dia mengambil pistolnya dan mendekati Darby. Saat dia ingin menembaknya, Darby lebih dulu menusuk leher Ash. Alhasil pun Ash tewas di tempat dan Jay berhasil diselamatkan. Dalam lemahnya, Darby merangkak ke arah petugas lalu mengambil radio. Darby meminta pertolongan. Panggilan itu dijawab oleh petugas wanita yang kemudian mengirimkan bantuan untuk menyelamatkan mereka.
Di akhir film terlihat Darby yang kini telah kembali berada di pusat rehabilitasi. Bersama dengan grup berbagi, Darby memandangi foto gunung tempat di mana peristiwa mengerikan itu terjadi. Tak lama kemudian, perawat membawanya bertemu dengan seorang pembesuk yang ternyata adalah Davon, adik kandungnya. Dan film pun berakhir. Setelah sekian kali penolakan diterimanya, tentu saja kedatangan Davon membuatnya terharu, berharap kebahagiaan untuk kembali kepada orang-orang yang dicintainya. Tamat. Oke, segini dulu ya video kali ini, semoga menghibur kalian. Jangan lupa membuat komen, like, and subscribe di channel ini. Terus nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video baru. Oke, bye-bye. Sampai sehat-sehat selalu teman-teman.